siang, perkenalkan nama saya Teresa Rapat Sarunalo, DIN C0111711054, kelompok 11, kelas A 2017, dosen pembimbing Dr. Bahrul Fikri, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik, anamnesis, dan pemeriksaan fisik demam pada blok kedokteran tropis. Ya, selamat siang Pak, silakan duduk. Siang dok. Ya, baik Pak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dr. Teresa, dokter yang berjaga di klinik siang hari ini. Jadi dengan Bapak siapa? Domu dok. Bapak Domu ya. Bapak Domu umurnya berapa Pak? 35 tahun. 35 tahun. Pekerjaannya apa Bapak Domu? Wira swasta dok. Wira swasta. Tinggal di mana? Di Jalan Bangau. Jalan Bangau ya. Ya baik Bapak Domu, jadi saya akan melakukan tanya jawab mengenai keluhan yang Bapak rasakan. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang bersifat pribadi, namun Bapak tenang saja, karena saya akan menjamin kerahasiaan dari hasil tanya jawab ini. Saya harap Bapak dapat menjawabnya dengan jujur, karena ini akan membantu kita untuk mendiagnosa penyakit yang Bapak derita. Bapak berhak untuk menolak atau mengikuti sesi tanya jawab ini. Jadi apakah Bapak bersedia? Iya dok. Bersedia ya Pak Domu. Jadi keluhannya apa Bapak Domu? Demam dok. Demam. Demamnya sudah berapa lama Pak Domu? Sudah 5 hari nih. Oh sudah 5 hari ya. 5 hari ini demamnya naik turun atau terus menerus? Naik turun dok. Naik turunnya. Kapan Bapak rasa demamnya meningkat? Biasanya sore-sore malam gitu. Oh sore-sore ya. Selain demam, apakah Bapak ada rasa menggigil? Iya dok. Menggigil ya. Apakah disertai dengan keringat yang banyak Pak Domu? Iya. Iya ya. Selain itu, apakah ada keluhan lain seperti mual, muntah, batuk, atau nyeri menelan? Iya, mual sama batuk. Ada mual dan batuk ya. Bapak Domu, apakah ada gangguan pencernaan, BAB atau DAK? Iya dok. Saya Ada. diare. Ada diare ya? Diarenya ini sebelum demam atau sesudah demam? Sudah demam. Sesudah demam ya? Iya. Jadi demam dulu, baru diare ya Pak Iya. ya? Apakah ada riwayat pendarahan mulut atau hidung Pak Domu? Tidak kan ya? Apakah semua keluhan ini pernah Bapak alami sebelumnya? Belum pernah dok. Belum pernah, baru pertama kali ya Pak? Berarti Bapak apakah ada berobat sebelumnya? Belum dok. Belum pernah juga ya? Apakah di keluarga Bapak atau lingkungan sekitar Bapak ada yang mengalami gejala yang sama? Tidak. Tidak ada juga ya? Apakah Bapak ada riwayat penyakit infeksi atau lainnya? Tidak ada juga ya? Apakah Bapak ini ada riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada ya? Riwayat penyakit keluarga juga? Saya tidak ada dok. Tidak ada ya? Apakah Bapak konsumsi alkohol atau merokok? Tidak dok. Tidak ada juga. Baik, bagus ya Pak ya, dipertahankan. Terus apakah Bapak pernah berkunjung ke daerah malaria seperti Papua misalkan? Oh, tidak. Tidak pernah ya Pak ya. Nah, ya jadi Bapak Domu 35 tahun, keluhannya tadi demam ya, sudah 5 hari, naik turun dan meningkat pada sore hari. Kemudian Bapak juga ada keluhan keringat, batuk, mual, kadang-kadang menggigil, ada diare, dan tidak pernah berkunjung ke daerah yang malaria ya Pak ya. Apakah ada yang ingin Bapak tambahkan atau ingin Bapak tanyakan? Sudah dok. Sudah cukup ya? Iya. Baik Bapak, jadi dari hasil tanya jawab ini saya rasa perlu dilakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut untuk membantu kita mendiagnosis penyakit Bapak dan menentukan beberapa penyakit banding untuk penyakit Bapak ini. Mungkin nanti saya akan menyentuh Bapak, namun Bapak tenang saja karena saya akan melakukannya sesuai standar protokol yang ada. Dan saya akan menjamin kerahasiaan dari hasil pemeriksaan nantinya. Bapak berhak untuk menolak atau mengikuti tindakan ini. Jadi apakah Bapak bersedia? Iya. Oh ya, Bapak bersedia. Jadi Bapak silahkan untuk mempersiapkan diri, kemudian berbaring di tempat tidur. Saya akan melakukan cuci tangan rutin dan melakukan persiapan. Selanjutnya kita lakukan persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu stetoskop, spatel,
termometer dan tensimeter. Kemudian kita lakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Setelah melakukan cuci tangan rutin 6 langkah dan mempersiapkan alat dan bahan, kita posisikan pasien agar pasien mendapatkan pencahayaan yang baik. Kemudian pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menilai keadaan umum pasien, apakah pasien sakit ringan, sedang, atau berat. Kemudian status gizi pasien sesuai dengan standar gizi yang ada. Lalu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama yaitu tekanan darah. Setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita juga akan melakukan uji bendung atau tes tourniquet, di mana nantinya hasil pemeriksaan sistolik akan digunakan dengan diastolik, lalu dibagi dua. Kemudian tekanan akan dijaga selama 5 menit pada hasil pembagian tersebut selama 5 menit. Lalu kita lihat apakah ada tanda-tanda pendarahan yang muncul atau tidak, apakah ada pedeki yang muncul atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan suhu selama 5 menit. Lalu kita lakukan pemeriksaan nadi selama 1 menit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pernapasan. Bernafas sedikit. Selesai ya. Kemudian kita tentukan kesadaran pasien sesuai dengan blok neuropsikiatri sebelumnya. Kemudian kita lihat apakah ada risus sardonicus atau tidak pada wajah. Kita lihat apakah ada spasme otot wajah, apakah ada bibir retraksi, apakah mata tertutup sebagian, apakah ada elevasi alis atau tidak. Kemudian kita lihat apakah pasien mengalami dehidrasi atau tidak dengan mengecek apakah tekstur kulit menurun atau tidak, apakah mata cekung atau tidak. Kemudian kita lihat apakah pasien mengalami anemia atau tidak. Tadi ibu lihat di atas. Apakah mengalami virus atau tidak, lihat di bawah ibu. Apakah ada edem atau tidak. Kemudian kita tentukan status tifosa pasien. Kita lihat kesadaran, apakah kesadaran menurun atau tidak. Kita lihat rambut kering atau tidak, bibir kering atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan mulut. Tadi ibu bisa dibuka mulutnya, dikeluarkan lidahnya ibu. Kita lihat apakah ada lidah putih atau tidak, apakah ada kandidiasis oral atau tidak. Lalu kita lakukan pemeriksaan diager refleks dengan spatel. Kita masukkan spatel. Apabila diager refleks positif, maka akan terjadi kejang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kelenjar parotis. Apakah ada pembesaran kelenjar parotis? Apakah ada bull neck atau tidak? Kemudian kita lakukan pemeriksaan toraks. Tadi ibu bisa diangkat sedikit ya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada krepitasi atau tidak. Kemudian kita perkusi apakah ada perubahan bunyi atau tidak. Kemudian kita auskultasi, kita dengarkan apakah ada ronki atau tidak. Kemudian kita lanjut kepada pemeriksaan abdominal. Kita buka tali ini sebentar lagi bajunya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Lalu kita lakukan auskultasi, kita dengarkan apakah ada peningkatan gerak peristaltik khusus atau tidak. Lalu kita palpasi, kita tentukan apakah ada hepatomegali. Tarik dulu, bernafas yang dalam, buang. Bernafas yang dalam, buang. Bernafas yang dalam, buang. Lalu kita nilai apakah ada pembesaran spleen atau splenomegali. Tarik ibu, bernafas yang dalam, buang. Bernafas yang dalam, buang. Bernafas yang dalam, buang. Lalu kita tentukan apakah ada hipertoni otot perut atau tidak. Kemudian kita lakukan perkusi. Kita lihat apakah shifting lunas positif atau tidak. Lalu apakah ada asites atau tidak. Lalu kita melakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Apakah ada spasme otot atau tidak. Apakah ada hiperfleksi atau tidak. Apakah ada nyeri tekan. Dan apakah ada udem pada bagian ekstremitas. Serta kita lihat apakah ada opitotonus atau tidak dengan memasukkan telapak tangan ke bagian bawah punggung. Kemudian kita cek apakah ada efloresensi kulit pada tubuh pasien. Kita lihat apakah ada purpura atau ekimosis.
Baik Ibu, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Ibu merapatkan pakaiannya. Saya akan merapikan alat dan bahan dan Ibu bisa duduk kembali. Jadi Bapak Domo, pemeriksaannya sudah selesai. Dari pemeriksaan fisik tadi dapatkan bahwa Bapak ada nyeri tekan di perut, ada nyeri otot, ada pembesaran limpa, ada pembesaran hati, dan Bapak mengalami icterus atau kuning. Nah, jika digabungkan dengan hasil tanya jawab sebelumnya, maka kemungkinan Bapak menderita penyakit demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica seropartipi dengan diagnosa banding yaitu demam berdarah atau malaria. Nah, untuk diagnosa pastinya kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yakni pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Nah, saya harap Bapak bersedia melakukannya karena ini akan sangat membantu kita menentukan diagnosa pasti dari penyakit Bapak dan pengobatan yang tepat. Namun Bapak berhak untuk menolak atau menerima tindakan ini. Jadi apakah Bapak bersedia atau tidak? Iya dok. Bersedia ya. Jadi nanti saya akan buat surat pengantar untuk Bapak ya, untuk datang melakukan pemeriksaan. Siap dok. Jadi surat pemeriksaannya, surat pengantarnya akan saya buat. Silakan Bapak datang untuk keesokan harinya ya. Oh besok dok. Besok. Iya. Baik Bapak Domo, terima kasih banyak atas kerjasama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.